Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa berjumpa di dalam acara pesan singkat pada hari ini. Saudara-saudara, kita selalu menikmati acara-acara di hari Kamis seperti pada saat ini. Yaitu acara pesan singkat, ngopeni, dan yang paling baru itu adalah drama youth. Beberapa kali drama youth ini ditayangkan, banyak sekali menceritakan tentang kisah-kisah Tuhan Yesus. Mulai dari Tuhan Yesus lahir sampai nanti di tanggal 14 kita akan menikmati lagi drama itu. Dan itu sudah masuk ke dalam perjamuan terakhir dan peristiwa di Getsemani. Sampai nanti di Jumat Agung kita akan menikmati kembali drama itu, yaitu tentang penyaliban Tuhan Yesus. Nah, dan di Paskah pun akan ada sedikit drama lagi. Jadi drama yang akan mendatang ini itu adalah sebuah drama yang akan mengakhiri semua rangkaian drama Journey of Jesus yang sudah ditayangkan di YouTube. Yang pastinya saudara-saudara semua sudah menontonnya dan sudah menikmatinya. Tetapi ada pesan tersembunyi. Mengapa drama Journey of Jesus ini begitu penting? Drama ini menampilkan sebuah sudut pandang yang condong ke dalam kitab Yohanes. Jadi drama ini diambil dari kitab Yohanes, kebanyakan ya dari kitab Yohanes, untuk diceritakan kepada saudara-saudara sekalian. Makanya narator di dalam drama ini itu adalah Yohanes itu sendiri. Ceritanya dia menulis sambil menceritakan kepada kita semua bagaimana perjalanannya dia dengan Tuhan Yesus. Bagaimana perjalanan dia dengan murid-murid yang lain. Tetapi ada sebuah makna yang beberapa kali selalu ditekankan di dalam drama Journey of Jesus ini. Makanya judul yang saya berikan pada saat ini adalah kepercayaan yang mengubah keadaan. Dalam drama di episode 4 itu menceritakan tentang Yairus yang memiliki seorang anak yang sedang sakit pada saat itu. Ia datang kepada Tuhan Yesus kemudian meminta agar Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan anak itu. Saat perjalanan ke rumah Yairus, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Itu diceritakan di dalam Markus 5 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-43. Dan di sana perempuan tersebut memiliki sebuah iman dalam hatinya. Itu tercatat di dalam Markus 5 ayat 28. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dan betul pada waktu ia menjamah jubah Tuhan Yesus, disitulah dia merasakan kesembuhan. Padahal sebelumnya dia diceritakan sudah melakukan segalanya, sudah mengorbankan segalanya. Tetapi karena dia beriman memegang jubah Tuhan Yesus, maka dia sembuh dan dia sembuh. Luar biasa. Kemudian Tuhan Yesus berkata padanya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Lalu tiba-tiba ada seorang suruhan yang datang kepada Yairus dan berkata bahwa anaknya sudah meninggal. Kemudian Tuhan Yesus di situ berkata satu hal yang sangat luar biasa. Yaitu di ayat yang ke-36 dia mengatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu yaitu Yairus, jangan takut, percaya saja. Saat Yairus percaya, maka anak itu menjadi hidup kembali. Tuhan Yesus mengubah sebuah keadaan di mana ada seorang yang sakit, yang sudah 12 tahun, perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan menjadi sembuh. Dan Tuhan Yesus juga mengubah keadaan yang tadinya berduka menjadi sukacita. Dengan anak Yairus itu hidup, maka Yairus mendapatkan sukacita kembali. Maka perempuan tadi juga mendapatkan sukacita kembali karena ada kesembuhan yang dialaminya. Mengapa bisa seperti itu? Karena kuncinya adalah kepercayaan kepada Tuhan. Lalu kemudian di drama episode yang kelima, itu juga menceritakan tentang bagaimana Lazarus, yaitu saudara Maria dan Marta, itu sakit. Kita lihat di Yohanes pasal yang ke-11. Nah, saudara bisa baca di sana dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Di mana di situ diceritakan Lazarus yang tadinya tuh sebenarnya hanyalah sakit. Kemudian ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, itu di ayat yang pertama. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta.
Yang ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lalu kemudian di ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia sengaja tinggal. Lalu kemudian saat Tuhan Yesus sudah selesai tinggal di situ 2 hari lagi, dikabarkan bahwa Lazarus sudah mati. Dan di situ Maria dan Marta, terutama Marta, itu seolah-olah seperti menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak datang pada waktu Lazarus itu sakit? Lalu Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tapi Marta tetap merasa kecewa saat itu. Di saat itulah Marta memanggil Maria dan kemudian Maria datang dan Maria pun menangis. Menangisi Lazarus yang mati itu. Dan kemudian disitulah hati Tuhan Yesus tergerak untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka harus percaya. Saat sudah ditunjukkan kuburnya, Yesus pun berkata di sana juga, angkatlah batu itu. Dan Marta masih memberikan respon. Tuhan, dia sudah berbau sebab sudah 4 hari dia mati. Masih tidak ada kepercayaan dalam dirinya. Lalu Tuhan Yesus berkata di sana, di ayat yang ke-39 dia angkatlah batu itu. Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di saat itulah Tuhan Yesus mengubah lagi keadaan, yaitu Lazarus dibangkitkan dan keadaan yang tadinya berduka cita menjadi sukacita. Inilah pesan yang tersembunyi di dalam drama Journey of Jesus. Yaitu soal kepercayaan kita kepada Dia. Bagaimana kepercayaan kita kepada Allah mengubah keadaan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini saya tahu banyak sekali tantangan. Banyak sekali rintangan yang harus kita alami dan hadapi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saudara-saudara senantiasa percaya kepada Tuhan? Apakah saudara-saudara senantiasa memiliki keyakinan bahwa Tuhan bisa mengubahkan keadaan saudara? Saya tidak tahu apakah saudara-saudara sekalian yang mendengarkan pesan singkat ini semuanya mengalami keadaan yang baik-baik saja. Mungkin di antara saudara-saudara ada yang mengalami kesedihan, kekecewaan, sakit, baik itu sakit secara jasmani ataupun sakit secara perasaan. Kemudian mengalami keterpurukan. Banyak sekali yang harus kita alami di dunia ini. Tetapi dari semua hal itu, apakah saudara masih percaya kepada Tuhan yang dapat mengubahkan keadaan kita? Jikalau saudara ingin keluar dari sebuah masalah tapi masih tidak pernah mendoakan masalah tersebut, tidak pernah merenungkan firman Tuhan untuk menjawab permasalahan tersebut dan masih menggunakan kekuatan sendiri, bagaimana caranya Tuhan mengubah hidup kita? Bagaimana caranya Tuhan mengubah keadaan kita yang tadinya keadaan itu sedih menjadi riang, sedih menjadi sukacita? Bagaimana caranya? Kalau saudara-saudara tidak pernah membawa permasalahan itu kepada Tuhan. Tidak pernah percaya atau tetap memegang permasalahan itu dan tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Melalui 2 contoh kisah yang ditampilkan oleh drama Journey of Jesus, yaitu drama episode 4 dan drama episode 5, kita melihat bahwa kepercayaan dari seseorang itu mengubah keadaan. Terlihat dari wanita yang tadi sakit pendarahan, yang tadinya sakit menjadi sembuh. Anak Yairus yang tadinya mati menjadi bangkit. Begitu pula Lazarus yang tadinya mati menjadi bangkit. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan dari dulu, sekarang hingga selamanya itu sama. Jadi tetaplah berpegang pada kepercayaan saudara kepada Tuhan Yesus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Itu ajakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jikalau kita masih memikul masalah itu secara sendiri dengan kekuatan kita, kita tidak mampu, saudara. Kita akan mengalami stres, keterpurukan yang lebih mendalam, bahkan salah jalan. Tetapi kalau saudara-saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara-saudara akan senantiasa mendoakan masalah tersebut ditaruh di kaki Tuhan. Berdoa, membaca Alkitab, rajin beribadah untuk mendengar firman Tuhan. Itulah bukti kepercayaan kita. Kita tidak hanya berkata bahwa kita percaya, tetapi kita menggunakan bukti kepercayaan kita. Apa buktinya? Apa kita
Apa bukti kita kalau kita percaya kepada Tuhan? Doakan masalah tersebut. Saling mendoakan masalah orang lain juga. Saling peduli terhadap orang-orang percaya. Rajin beribadah, datang ke gereja. Itulah bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi, jawaban atas pergumulan saudara, untuk mendapatkan jawaban atas pergumulan saudara, tetaplah berpegang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku.